Pagi itu, ruang sidang terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena pendingin ruangan, melainkan oleh ketegangan yang menggantung di setiap tarikan napas. Bangku pengunjung penuh, kamera media berjejer rapi, dan semua mata tertuju pada satu meja saksi yang sejak awal sidang sudah memantik rasa penasaran. Ketika palu hakim diketukkan, suasana langsung terkunci. Seorang saksi berdiri, suaranya sempat bergetar sebelum akhirnya mengalir lancar. Kalimat pertamanya terdengar biasa, namun perlahan berubah menjadi pengakuan yang menusuk pusat perhatian nasional. Kata "ijazah" meluncur tanpa ragu, seolah sengaja dilepaskan untuk mengguncang fondasi yang selama ini dianggap kokoh. Beberapa jurnalis refleks menunduk, mencatat cepat, sementara yang lain saling bertukar pandang. Ini bukan gosip warung kopi, bukan pula perdebatan media sosial. Semua yang diucapkan tercatat resmi, disimpan dalam arsip negara, dan berpotensi menjadi bara yang menyulut api besar. Hakim mencoba menjaga alur persidangan tetap terkendali, namun riak mulai terasa. Setiap detail yang disebutkan memunculkan lapisan pertanyaan baru. Pengakuan itu tak berdiri sendiri, melainkan seolah membuka pintu ke lorong panjang yang penuh bayangan kepentingan. Di sudut ruangan, seorang pengacara tampak menyandarkan punggung, wajahnya datar, namun sorot matanya tajam. Ia paham, apa yang baru saja terjadi bukan sekadar kesaksian, melainkan sinyal. Sinyal bahwa ada sesuatu yang sedang digerakkan, entah oleh siapa. Nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak disebut secara eksplisit dalam satu kalimat utuh, namun tersirat kuat di setiap frasa. Seperti teka-teki yang potongannya sengaja disebar, memaksa publik menyusunnya sendiri. Di luar gedung, kerumunan semakin rapat. Siaran langsung dari ponsel-ponsel warga menyebar lebih cepat daripada pernyataan resmi. Potongan kalimat saksi dipelintir, ditafsirkan, lalu dilempar kembali ke ruang publik dalam berbagai versi. Sementara itu, di lantai atas gedung lain yang tak kalah megah, beberapa tokoh penting mengikuti jalannya sidang melalui layar besar. Tak ada komentar, tak ada reaksi berlebihan. Hanya keheningan yang berbicara, menandakan bahwa langkah berikutnya sedang diperhitungkan dengan cermat. Sidang diskors sementara, namun bagi publik, drama justru baru dimulai. Apa yang terdengar di ruang hukum pagi itu telah berubah menjadi isu nasional dalam hitungan menit, menyeret masa lalu, masa kini, dan kemungkinan masa depan ke satu titik yang sama. Hari itu, Indonesia kembali diingatkan bahwa politik tidak selalu meledak dengan teriakan. Kadang ia hadir dalam suara tenang seorang saksi, di ruang sunyi bernama sidang, yang perlahan mengubah arah percakapan seluruh negeri. Skorsing sidang belum benar-benar mendinginkan suasana. Di lorong pengadilan, langkah kaki bergema cepat, bercampur bisik yang tak lagi berusaha disembunyikan. Wajah-wajah serius bergerak seperti bidak catur, masing-masing membawa pesan yang belum tentu sama tujuannya. Media mulai merangkai potongan peristiwa. Rekaman suara saksi diputar berulang, dianalisis dari intonasi hingga jeda napas. Setiap detik seolah menyimpan makna tersembunyi. Dari ruang redaksi, judul-judul berita lahir dengan nada berbeda, meski sumbernya satu. Nama-nama besar kembali mencuat, kali ini lebih terang. Roy Suryo disebut sebagai simpul lama yang kembali ditarik ke permukaan. Bukan tuduhan, bukan pembelaan, melainkan bayang analisis masa lalu yang mendadak relevan. Publik terbelah antara yang mengingat, dan yang ingin melupakan. Tak lama, AHY ikut terseret dalam narasi yang berlapis. Sebuah pertemuan lama diungkit, sebuah pernyataan lama diputar ulang. Tak ada yang benar-benar baru, namun penempatan waktunya membuat segalanya terasa berbeda. Seperti potongan puzzle yang akhirnya dipaksa bertemu. Di Senayan, suasana tak kalah tegang. Beberapa anggota dewan memilih diam, menolak berkomentar dengan alasan menghormati proses hukum. Yang lain justru aktif memberi pernyataan normatif, seolah menjaga jarak dari api yang mulai membesar. Sementara itu, layar ponsel menjadi arena utama. Opini beradu, spekulasi tumbuh liar, dan kebenaran berjalan terlatih di antara gelombang emosi. Tagar berganti cepat, memperlihatkan betapa rapuhnya batas antara fakta dan keyakinan. Di sisi lain kota, Gibran menjalani agenda seperti biasa. Kunjungan kerja tetap berlangsung, senyum tetap terjaga, gestur tetap sederhana. Tak ada perubahan mencolok, seakan apa yang terjadi di ruang sidang adalah dunia yang berbeda. Justru sikap itulah yang memancing tafsir beragam.
Ada yang melihat ketenangan sebagai bentuk keyakinan penuh, ada pula yang menilai itu strategi menunggu lawan kelelahan. Dalam politik, diam sering kali lebih berisik daripada pernyataan panjang. Di balik layar, para konsultan mulai bekerja. Peta opini dipantau, sentimen dihitung, langkah antisipasi disiapkan. Bukan untuk menyerang, melainkan untuk bertahan dari kemungkinan terburuk yang belum terlihat bentuknya. Malam tiba, namun pembicaraan tak mereda. Diskusi berpindah ke ruang-ruang privat, ke meja makan elit, ke percakapan singkat yang syarat makna. Semua sadar, isu ini tak akan berhenti di satu sidang. Di tengah arus itu, muncul satu pertanyaan yang mulai sering diulang, apakah ini murni soal klarifikasi, atau ada kepentingan yang sengaja membuka luka lama? Pertanyaan itu bergaung tanpa jawaban pasti. Satu hal menjadi jelas, drama ini bukan sekadar tentang dokumen atau legalitas, melainkan tentang posisi, arah, dan masa depan. Bab berikutnya akan menentukan, siapa yang hanya lewat, dan siapa yang benar-benar mengendalikan permainan. Keesokan harinya, agenda sidang kembali dibuka dengan pengamanan lebih ketat. Aparat berjaga sejak subuh, menandakan bahwa perkara ini telah naik kelas. Bukan lagi sekadar urusan hukum, melainkan isu yang berpotensi mengguncang stabilitas politik nasional. Di dalam ruang persidangan, wajah saksi tampak lebih tegang dibanding hari sebelumnya. Pertanyaan demi pertanyaan diarahkan dengan nada hati-hati, seolah setiap kata harus ditimbang 2 kali sebelum dilepaskan. Ada jeda panjang sebelum jawaban keluar, menciptakan ruang tafsir yang langsung diisi oleh imajinasi publik. Beberapa pernyataan lama kembali dibacakan. Dokumen yang sebelumnya dianggap usang kini memperoleh makna baru. Setiap tanggal, setiap tanda tangan, dan setiap keterangan menjadi potongan penting dalam cerita yang sedang dirangkai ulang. Di barisan pengunjung, beberapa tokoh politik tampak hadir tanpa atribut resmi. Kehadiran mereka tak tercatat, namun terasa. Mereka datang bukan untuk mencari jawaban, melainkan memastikan arah angin bertiup sesuai perhitungan. Sementara itu, saluran televisi berlomba menghadirkan pakar. Ada yang berbicara tentang etika, ada yang menyoroti aspek hukum, dan tak sedikit yang mengaitkannya dengan peta kekuasaan pasca pemilu. Perdebatan berlangsung sengit, namun semakin jauh dari inti perkara. Di tengah riuh itu, satu fakta menarik mencuat, tak ada bantahan keras dari pihak yang paling disorot. Sikap tenang tetap dipertahankan, seolah badai yang datang dianggap bagian dari siklus yang sudah dipahami. Diam tersebut kembali memicu spekulasi. Apakah ini tanda keyakinan penuh, atau justru keyakinan bahwa serangan ini akan berbalik arah? Dalam politik tingkat tinggi, kesabaran seringkali menjadi senjata paling berbahaya. Di ruang-ruang tertutup, pertemuan singkat mulai terjadi. Tak ada notulen, tak ada foto, hanya kesepakatan lisan yang dibangun di atas kepentingan bersama. Beberapa pihak mulai menyadari bahwa isu ini bisa berubah menjadi pedang bermata dua. Publik pun mulai lelah dengan kebisingan. Sebagian mulai bertanya, mengapa persoalan lama tiba-tiba dihidupkan kembali? Keraguan perlahan muncul, menggerus keyakinan awal yang terbentuk secara emosional. Sore itu, satu pernyataan singkat dari lingkar dalam kekuasaan beredar. Isinya sederhana, namun tegas, proses hukum dihormati, stabilitas negara dijaga. Kalimat normatif, namun cukup untuk meredam kepanikan sementara. Namun bagi para pemain lama, pernyataan itu justru dibaca sebagai sinyal. Sinyal bahwa tidak semua orang gentar, dan tidak semua tekanan akan menghasilkan hasil yang diharapkan. Langit Jakarta mulai gelap ketika sidang ditutup. Tapi di balik jendela gedung-gedung tinggi, lampu masih menyala. Perhitungan belum selesai, langkah belum ditentukan, dan cerita ini jelas belum mencapai titik baliknya. Yang pasti, semakin jauh drama ini berjalan, semakin terlihat bahwa yang sedang diuji bukan hanya satu nama, melainkan daya tahan seluruh sistem politik dalam menghadapi badai yang diciptakan dari dalamnya sendiri. Malam yang panjang melahirkan pagi penuh ketidakpastian. Tajuk utama media serempak mengangkat isu yang sama, namun dengan sudut pandang berbeda. Ada yang menekankan aspek hukum, ada pula yang terang-terangan membaca ini sebagai manuver kekuasaan. Publik disuguhi beragam tafsir, sementara kebenaran tetap berjalan pelan. Di balik layar, beberapa tokoh yang namanya mulai disebut memilih memperketat lingkaran. Ponsel mereka tak pernah benar-benar sunyi, tetapi tak satu pun panggilan dijawab sembarangan.
Setiap pesan disaring, setiap pertemuan diatur singkat, seolah satu kalimat keliru bisa menjadi senjata makan tuan. Ruang sidang kembali dipenuhi, kali ini oleh atmosfer yang lebih berat. Hakim memimpin dengan ketegasan ekstra, sadar bahwa setiap keputusan akan disorot berlapis. Pertanyaan yang diajukan semakin tajam, mengarah pada motif, bukan sekadar kronologi. Saksi berikutnya tampil dengan pembawaan berbeda. Tak ada suara bergetar, tak ada jeda panjang. Uraiannya rapi, terstruktur, namun justru itulah yang menimbulkan keganjilan. Terlalu rapi untuk sebuah peristiwa yang diklaim spontan. Di luar gedung, demonstrasi kecil mulai muncul. Spanduk berisi tuntutan bercampur dengan slogan politis. Jumlahnya belum besar, namun cukup untuk menunjukkan bahwa isu ini telah keluar dari ruang elit dan masuk ke jalanan. Di kantor wakil presiden, suasana tetap terkendali. Agenda berjalan sesuai jadwal, laporan dibaca seperti biasa. Tak ada instruksi khusus, tak ada reaksi berlebihan. Kesan yang muncul sederhana, fokus pada kerja, bukan pada riuh. Sikap itu perlahan mengubah arah pembicaraan. Sebagian publik mulai mempertanyakan, mengapa serangan datang bertubi-tubi tanpa respons frontal. Dugaan pun berbalik, bahwa mungkin pihak yang diserang justru paling siap menghadapi apapun hasilnya. Sementara itu, para pemain lama mulai berhitung ulang. Isu yang awalnya dianggap akan melemahkan, kini berpotensi menguatkan. Simpati muncul dari arah yang tak terduga, terutama dari mereka yang lelah dengan drama berkepanjangan. Di ruang diskusi tertutup, nada bicara berubah. Bukan lagi soal bagaimana menekan, melainkan bagaimana keluar tanpa luka terlalu dalam. Beberapa skenario darurat disiapkan, termasuk opsi menarik diri secara perlahan. Media sosial menunjukkan gejala berbeda. Narasi tandingan mulai menguat, mempertanyakan motif di balik pengungkapan. Kepercayaan publik bergeser, tidak lagi hitam putih seperti hari-hari awal. Sore hari membawa kabar baru, sidang berikutnya akan menghadirkan bukti tambahan. Informasi ini langsung memicu spekulasi lanjutan. Apakah bukti itu akan memperjelas, atau justru mengaburkan arah? Saat matahari tenggelam, satu hal semakin terasa. Drama ini telah melampaui isu awalnya. Ia berubah menjadi ujian ketahanan, bukan hanya bagi individu yang disorot, tetapi bagi seluruh lanskap politik yang terbiasa bermain di wilayah abu-abu. Dan di tengah pusaran itu, pertanyaan lama kembali muncul dengan wajah baru, siapa sebenarnya yang mengendalikan arus, dan siapa yang tanpa sadar sedang digiring menuju akhir permainan. Sidang lanjutan yang dinanti akhirnya tiba, membawa ekspektasi yang tak lagi sekadar hukum. Publik menunggu bukan hanya bukti, melainkan arah. Apakah cerita ini akan mengerucut, atau justru bercabang semakin liar? Ruang persidangan kembali penuh, namun kali ini ketegangan terasa lebih matang, lebih berhitung. Bukti tambahan dipaparkan perlahan, bukan satu dokumen penentu, melainkan rangkaian data yang saling terkait. Setiap penjelasan memancing gumam, karena tak satu pun secara langsung menjatuhkan, namun cukup untuk menimbulkan tanda tanya baru. Seolah ada yang sengaja menjaga jarak dari kesimpulan tegas. Hakim terlihat ekstra waspada. Pertanyaan diarahkan untuk memastikan konteks, bukan sensasi. Namun justru disitulah celah tafsir terbuka. Ketika kebenaran tak disajikan utuh, ruang spekulasi menjadi panggung utama. Di bangku pengunjung, beberapa wajah yang sebelumnya aktif mulai jarang terlihat. Absennya mereka tak kalah mencolok dibanding kehadiran di hari-hari awal. Ada yang memilih mundur selangkah, ada pula yang tampak menunggu hasil sebelum menentukan posisi. Sementara itu, di lingkaran elit, arah pembicaraan berubah halus. Isu ijazah tak lagi menjadi fokus tunggal. Pembahasan bergeser ke stabilitas, ke dampak jangka panjang, ke risiko jika api ini dibiarkan menyala terlalu lama. Politik selalu tahu kapan harus mengerem. Sikap Gibran tetap konsisten. Tak ada perubahan nada, tak ada ekspresi berlebihan. Kehadirannya di berbagai agenda justru memperlihatkan ritme kerja yang normal. Bagi sebagian orang, ini menjadi pesan tersirat bahwa ia tak merasa terancam. Ketenangan itu mulai memengaruhi opini. Bukan lewat pembelaan verbal, melainkan lewat kontras. Ketika satu pihak sibuk membangun narasi, pihak lain memilih membiarkan waktu bekerja. Dalam sejarah politik, strategi semacam ini seringkali menentukan. Media mulai merasakan kejenuhan audiens. Judul sensasional tak lagi menghasilkan respons sebesar sebelumnya.
Pembaca mulai selektif, mempertanyakan arah, bahkan motif pemberitaan. Isu yang terlalu dipaksakan perlahan kehilangan daya kejut. Di balik itu, beberapa tokoh yang sejak awal diduga berada di balik layar mulai mengendurkan tekanan. Bukan karena takut, melainkan karena sadar bahwa eskalasi berlebih bisa berbalik arah. Publik yang awalnya digiring, kini justru menuntut kejelasan. Sore hari menghadirkan sinyal lain. Sebuah pernyataan tidak resmi beredar di kalangan terbatas, menyebut bahwa perkara ini harus segera difokuskan atau dihentikan. Tidak ada kepastian, hanya indikasi bahwa kesabaran sistem ada batasnya. Di jalanan, suara protes tak berkembang seperti yang diperkirakan. Beberapa aksi mereda dengan sendirinya. Isu ini rupanya tak cukup kuat untuk menggerakkan massa dalam jangka panjang tanpa bukti yang benar-benar menentukan. Malam kembali turun, membawa suasana yang lebih tenang namun syarat perhitungan. Banyak yang mulai menyadari bahwa drama ini mungkin tidak akan berakhir dengan ledakan, melainkan dengan kelelahan kolektif. Dan di titik itulah, permainan berubah bentuk. Bukan lagi soal siapa yang benar atau salah, melainkan siapa yang mampu bertahan paling lama tanpa kehilangan arah. Dalam politik, kemenangan seringkali diraih bukan oleh yang paling keras bersuara, tetapi oleh yang paling sabar membaca waktu. Pagi berikutnya menghadirkan nuansa berbeda. Bukan lagi hiruk-pikuk yang memburu sensasi, melainkan keheningan yang terasa disengaja. Seolah semua pihak sepakat menahan napas, menunggu satu isyarat kecil untuk bergerak atau berhenti total. Di ruang-ruang redaksi, redaktur mulai mengubah pendekatan. Liputan tak lagi berfokus pada tudingan, melainkan pada dampak. Apa arti polemik ini bagi kepercayaan publik, bagi stabilitas pemerintahan, bagi masa depan politik yang sedang disusun diam-diam? Sidang berjalan lebih singkat dari biasanya. Tak ada pernyataan mengejutkan, tak ada dokumen baru yang memantik emosi. Justru ketiadaan drama itulah yang memunculkan kesan bahwa fase paling panas telah dilewati, digantikan oleh tahap konsolidasi. Beberapa saksi memilih jawaban singkat, seakan sadar bahwa setiap kalimat tambahan hanya akan memperpanjang polemik. Hakim mencatat, kuasa hukum mengangguk, dan waktu terus berjalan tanpa letupan. Di luar gedung, kerumunan menipis. Kamera masih ada, namun tak seramai hari-hari awal. Isu baru mulai bermunculan di ruang publik, mencuri perhatian yang sebelumnya tersedot sepenuhnya pada satu perkara. Di kantor-kantor strategis, pembicaraan bergeser ke langkah ke depan. Bagaimana meredam sisa bara, bagaimana mengembalikan fokus pada agenda nasional, dan bagaimana memastikan drama ini tak meninggalkan retakan berkepanjangan. Gibran tetap berada di jalurnya. Kehadirannya yang konsisten di ruang publik tanpa retorika berlebih mulai dibaca sebagai pesan stabilitas. Bukan pembelaan, bukan pembangkangan, melainkan penegasan bahwa roda pemerintahan tak berhenti berputar. Sebagian pengamat mulai mengubah nada. Dari yang awalnya skeptis, kini muncul analisis bahwa isu ini justru memperlihatkan ketahanan seorang pemimpin muda di tengah tekanan. Pandangan itu menyebar perlahan, tanpa kampanye terbuka. Di sisi lain, beberapa tokoh yang sempat vokal tampak menghilang dari perbincangan. Tidak ada klarifikasi lanjutan, tidak ada dorongan baru. Seolah mereka telah mencapai tujuan tertentu, atau menyadari bahwa permainan tak lagi menguntungkan. Media sosial pun mengalami pergeseran. Percakapan tak lagi meledak-ledak, melainkan terfragmentasi. Ada yang masih memperdebatkan, ada pula yang mulai bersikap acuh. Isu besar perlahan kehilangan energi ketika tak lagi dipupuk. Sore hari membawa kabar bahwa sidang akan memasuki tahap penilaian akhir. Tidak ada tanggal pasti, hanya sinyal bahwa proses ini mendekati ujungnya. Ketidakpastian itu justru memberi ruang bagi spekulasi terakhir. Di balik semua itu, satu pelajaran mulai terasa jelas. Dalam politik modern, serangan frontal tak selalu menghasilkan kemenangan. Terkadang, ketenangan dan konsistensi justru mengubah arah cerita tanpa perlu satupun kata pembelaan. Malam kembali menutup hari, meninggalkan kesan bahwa drama ini akan berakhir bukan dengan ledakan besar, melainkan dengan kesimpulan sunyi. Namun justru dalam kesunyian itulah, peta kekuatan baru mulai terbaca oleh mereka yang terbiasa membaca tanda-tanda kecil sebelum sejarah bergerak ke bab selanjutnya. Tahap penilaian akhir membawa atmosfer yang nyaris tak bersuara. Tidak ada lagi sorotan berlebihan, hanya tatapan waspada dari mereka yang paham bahwa keputusan apapun akan meninggalkan jejak panjang.
Di ruang sidang, waktu terasa melambat, seolah setiap detik menunggu untuk ditimbang dengan cermat. Majelis hakim menelusuri kembali rangkaian fakta yang telah dipaparkan. Bukan dengan nada mencari sensasi, melainkan dengan ketelitian yang dingin. Kalimat-kalimat dibaca ulang, konteks disandingkan, dan celah-celah kecil diperiksa tanpa tergesa. Kuasa hukum dari berbagai pihak tampak lebih tenang. Gestur mereka tidak lagi agresif, melainkan penuh kehati-hatian. Ini bukan lagi soal menyerang, melainkan memastikan tak ada kesalahan fatal di langkah terakhir. Di luar gedung, perhatian publik terpecah. Sebagian masih mengikuti perkembangan dengan saksama, sebagian lain mulai melangkah ke isu baru. Drama panjang ini perlahan kehilangan daya tarik emosionalnya, digantikan rasa ingin tahu yang lebih rasional. Di lingkaran kekuasaan, nada pembicaraan semakin pragmatis. Tidak ada lagi spekulasi liar, hanya perhitungan dampak. Apapun hasilnya, stabilitas harus dijaga, dan narasi harus dikendalikan agar tak meluas ke wilayah tak perlu. Gibran tetap menjaga jarak dari polemik. Ia muncul seperlunya, berbicara seperlunya, dan bekerja seperti biasa. Konsistensi itu kini bukan lagi tanda tanya, melainkan pola yang terbaca jelas oleh para pengamat. Sikap tersebut mulai menimbulkan efek tak terduga. Alih-alih melemah, posisinya justru tampak lebih kokoh di mata sebagian publik. Bukan karena pembelaan verbal, melainkan karena ketidakhadirannya dalam pusaran konflik. Beberapa tokoh yang sebelumnya aktif membangun narasi kini memilih diam. Tidak ada dorongan lanjutan, tidak ada tekanan tambahan. Seolah mereka menunggu hasil, atau mungkin menerima bahwa momentum telah berlalu. Media pun menyesuaikan ritme. Laporan disajikan lebih datar, analisis lebih hati-hati. Judul-judul besar digantikan rangkuman yang menenangkan, mencerminkan kelelahan kolektif terhadap drama berkepanjangan. Menjelang sore, kabar singkat beredar bahwa putusan akan disampaikan dalam waktu dekat. Tidak ada bocoran, tidak ada isyarat. Ketidakpastian itu justru menutup ruang spekulasi yang sebelumnya terbuka lebar. Di tengah suasana itu, satu kesadaran muncul perlahan. Drama ini telah menguji banyak pihak, bukan hanya yang disorot, tetapi juga mereka yang mencoba mengendalikan arah cerita. Tidak semua ujian berakhir dengan kemenangan jelas. Ketika malam kembali turun, kota tampak tenang, namun bukan tanpa makna. Di balik ketenangan itu, peta kekuatan telah sedikit bergeser. Dan mereka yang jeli membaca arah angin tahu, hasil akhir nanti bukan sekadar putusan hukum, melainkan penanda siapa yang benar-benar memahami seni bertahan dalam pusaran politik tingkat tinggi. Hari pengumuman akhirnya tiba tanpa gemuruh. Tidak ada sirene, tidak ada pengerahan besar-besaran. Justru kesederhanaan itulah yang membuat suasana terasa ganjil, seakan semua pihak sepakat untuk tidak memperbesar momen yang berpotensi mengubah arah banyak kepentingan. Ruang sidang kembali terisi, namun wajah-wajah di dalamnya tampak lebih datar. Ketegangan emosional telah terkikis oleh waktu, digantikan kewaspadaan sunyi. Setiap orang paham, apapun yang akan disampaikan nanti bukanlah akhir mutlak, melainkan awal dari tafsir baru. Hakim membuka persidangan dengan nada tenang. Tidak ada kalimat dramatis, hanya uraian runtut tentang proses, pertimbangan, dan batasan. Kata demi kata disusun hati-hati, seolah ingin memastikan bahwa keputusan berdiri di atas logika, bukan tekanan. Ketika inti putusan disampaikan, tak terdengar reaksi berlebihan. Tidak ada sorak, tidak ada protes. Keheningan justru menguasai ruangan, seperti jeda panjang yang memaksa semua pihak mencerna makna di balik kalimat resmi tersebut. Putusan itu tidak menjatuhkan, namun juga tidak sepenuhnya membersihkan. Ia berdiri di tengah, menutup sebagian pintu dan membiarkan pintu lain tetap terbuka. Sebuah kesimpulan yang aman, namun syarat pesan bagi mereka yang terbiasa membaca sinyal politik. Di luar gedung, respons publik beragam. Ada yang merasa puas, ada yang kecewa, dan tak sedikit yang bingung. Isu yang berbulan-bulan menguras energi kini berakhir tanpa ledakan, membuat sebagian orang merasa kehilangan klimaks. Gibran menerima hasil itu tanpa ekspresi berlebihan. Tidak ada pernyataan kemenangan, tidak pula nada defensif. Sikapnya konsisten seperti sejak awal, seakan proses ini hanyalah satu episode yang harus dilalui, bukan panggung untuk pembuktian diri. Justru dari sana, narasi baru mulai terbentuk. Banyak yang menilai, bukan putusan yang menguatkannya, melainkan cara ia bertahan sepanjang badai.
Ketika yang lain sibuk membangun cerita, ia memilih membiarkan waktu menyelesaikan perannya. Di sisi lain, beberapa tokoh yang sebelumnya aktif mulai kehilangan sorotan. Nama mereka masih disebut, namun tanpa daya guncang. Seolah peran mereka telah selesai, atau mungkin hanya sebatas pengantar dalam drama yang lebih besar. Media bergerak cepat menutup bab ini. Analisis akhir bermunculan, mencoba merangkum makna dan dampak. Namun tak semua sepakat. Ada yang melihat ini sebagai kegagalan skenario, ada pula yang menilai ini sebagai kompromi paling realistis. Di ruang-ruang tertutup, pembicaraan berlanjut dengan nada baru. Bukan lagi soal ijazah, melainkan tentang langkah berikutnya, aliansi yang perlu dirawat, dan potensi konflik yang harus dihindari. Politik kembali ke ritmenya yang tenang namun licik. Malam itu, kota tampak biasa saja. Lalu lintas berjalan, lampu gedung menyala, dan kehidupan terus bergerak. Namun bagi mereka yang memahami permainan, satu hal jelas, drama ini mungkin telah usai di permukaan, tetapi jejaknya akan terus memengaruhi arah kekuasaan dalam waktu yang lama.